Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai analisa sistem persamaan diferensial waktu tunda dinamika virus HIV dalam sel tubuh menggunakan skema maju pada software Scilab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Triwayu Ardiansyah, saya dari program studi informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah salah satu penyakit paling serius dan mematikan dalam sejarah manusia. AIDS yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV telah menyebar di berbagai wilayah di seluruh dunia. Perkiraan jumlah orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia pada tahun 2008 adalah 33,4 juta jiwa, dan bukan berarti angka tersebut tidak akan bertambah lagi. Sebenarnya, kita mempunyai sistem kekebalan tubuh yang bertugas untuk melindungi tubuh dari penyakit apapun yang setiap hari menyerang dari luar. Namun, apabila kita sudah terinfeksi HIV, maka sel yang bertugas melindungi tubuh kita akan dibunuh oleh HIV saat menggandakan diri dalam darah. Semakin lama tubuh terinfeksi HIV, maka semakin banyak pula sel yang dibunuh sehingga jumlah sel tersebut menjadi semakin rendah. Dengan semakin sedikit sel yang melindungi tubuh kita, kemampuan sistem kekebalan untuk melindungi kita dari infeksi juga akan semakin rendah. Oleh karena itu, untuk mempelajari laju pertumbuhan virus HIV dalam tubuh, maka pada penelitian ini akan disusun suatu model dinamika virus HIV dalam sel tubuh dengan tujuan agar dapat dilakukan tindakan pengobatan yang setidaknya dapat memperlambat laju pertumbuhan tersebut. Terdapat 5 prosedur pada penelitian kali ini, yaitu 1. Menentukan model dinamika virus HIV dalam sel tubuh tanpa waktu tunda. 2. Melakukan diskritisasi terhadap model dinamika. 3. Mengembangkan program Scilab untuk pengamatan model diskrit virus HIV. 4. Mengamati hasil simulasi numerik dari model diskrit virus HIV. 5. Menarik kesimpulan tentang hasil simulasi numerik dari model diskrit virus HIV tanpa waktu tunda. Model dinamika virus HIV dalam sel tubuh dengan waktu tunda menggunakan model yang dikembangkan oleh Nowak dan kawan-kawan pada tahun 1996. Apabila dengan asumsi tanpa waktu tunda, T sama dengan 0, maka model dapat diubah dari model pertama menjadi model kedua. Dengan keterangan yang dapat dilihat pada slide berikut. Diskritisasi model dinamika virus HIV. Model dinamika pada persamaan kedua dapat diubah menjadi model diskrit menggunakan skema maju. Dimulai dengan diskritisasi pada persamaan ketiga, lalu dilanjut dengan persamaan keempat, dan yang terakhir adalah persamaan yang kelima. Setelah kita memperoleh model diskrit dari masing-masing persamaan, maka kita akan menggunakannya pada program Scilab untuk disimulasikan agar kita tahu grafik yang akan dibuat pada program tersebut. Oke, ini adalah halaman Scilab yang sudah saya buka. Di sebelah kiri ada source code yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya mendeklarasikan ada 3 variabel, yaitu yang pertama adalah variabel S, di mana S adalah nilai dari populasi sel sehat. Yang kedua adalah variabel I, dengan nilai adalah sel terinfeksi plasma virus. Dan yang ketiga adalah nilai V, adalah populasi plasma virus. Ketiga nilai tersebut adalah inputan dari user sehingga nilai yang diinputkan bisa bebas, tapi jika nilai yang diinputkan terlalu acak, maka itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas grafik yang akan dihasilkan. Untuk nilai alfa di sini sudah diinisialisasikan sebanyak 2, untuk beta 1,7 dan seterusnya. Itu adalah ketetapan awal yang saya tetapkan. Untuk perulangan saya buat sampai 30 kali perulangan agar grafik yang terlihat bisa jelas.
Ini kita masuk perulangan, lalu kita uploadkan hasil dari ketiga sel tersebut sehingga dapat diperoleh hasil seperti berikut. Ini langsung saja kita praktekkan. Ini kita isi nilai S sama dengan 2, lalu yang I1 dan yang V1. Lalu kita running. Dapat kita lihat model grafik yang dihasilkan dari program Scilab. Di sini menunjukkan bahwa populasi sel sehat akan mengalami penurunan secara signifikan dalam waktu sekitar 30 hari. Populasi sel sehat sudah mencapai titik keseimbangan di mana tidak dapat berkurang lagi. Untuk yang sel terinfeksi akan mencapai titik keseimbangan pada sekitar hari ke-22, lalu akan mengalami penurunan secara alami akibat kekurangan sel sehat yang dapat diinfeksi. Dan untuk yang plasma virus akan terus tumbuh dikarenakan sifat dari virus itu sendiri yang akan terus berkembang biak dalam darah, meskipun sel yang sehat sudah tidak ada. Untuk inisialisasi awal nilai S sama dengan 10. Ini kita run untuk nilai I dan V-nya sama untuk yang percobaan pertama tadi. Nah, di sini kita lihat perbedaan yang sangat signifikan di mana meskipun nilai selisih antara sel sehat dan sel terinfeksi cukup jauh, yaitu sebesar 9, kan tetapi di sini kita lihat terjadi penurunan yang signifikan terhadap populasi sel sehat terhadap sel terinfeksi, di mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah sel sehat, maka sel terinfeksi juga akan semakin besar dikarenakan tingginya tingkat kecepatan virus dalam menginfeksi. Lalu kita bisa lihat juga ini tepatnya pada hari ke-15 untuk yang sel sehat sudah mencapai titik keseimbangan dan sel terinfeksi juga sudah mengalami penurunan karena sudah tidak ada sel sehat yang dapat diinfeksi lagi. Untuk yang plasma virus masih mengalami peningkatan yang signifikan sampai mencapai titik keseimbangan. Mungkin dari kedua percobaan tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk yang sel sehat akan selalu mengalami penurunan secara signifikan pada titik-titik tertentu, tapi akan selalu mencapai titik keseimbangan. Akan tetapi untuk yang sel terinfeksi, dia cukup acak karena tergantung juga dari nilai sel sehat yang diinisialisasi pada awal. Semakin banyak sel sehat yang diinisialisasi, maka semakin cepat juga semakin cepat juga laju persebaran virus, sehingga jumlah sel terinfeksi akan semakin banyak. Dan untuk yang plasma virus masih mengalami peningkatan yang signifikan baik pada nilai sel sehat awalnya sebesar 10 maupun pada nilai awal sel sehat sebesar 2. Sekian simulasi model dinamik virus HIV dalam sel tubuh yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.